Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Kondisi badan sehat? Baik. Bapak berharap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas untuk belajar bersama mengenai satu pelajaran di akhir dari kelas 3. Ya, ini kita akan belajar tentang desain media interaktif. Perlu Bapak sampaikan sekali lagi, di pertemuan-pertemuan yang lalu Bapak sudah pernah sampaikan bahwa kalian harus selalu untuk menjaga kesehatan, karena kita ketahui bersama kondisi COVID saat ini belum melandai kondisinya, belum ada tanda-tanda membaik. Malah di beberapa tempat kalau kita pernah dengar di berita baik TV maupun surat kabar maupun yang lain, ada beberapa daerah yang justru melonjak. Oleh sebab itu Bapak sekali lagi berpesan sekalian selalu untuk selalu jaga kondisi badan setiap saat. Baik anak-anakku yang saya cintai, Bapak di pertemuan kali ini akan coba menjelaskan tentang satu aplikasi, satu materi yang ada di mapel desain media interaktif, yaitu dengan tema pengenalan aplikasi. Apa yang nanti akan kita pelajari di dalamnya? Baik, kita akan lihat di dalamnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Di sini ada 5 tombol yang nanti kita akan fungsikan untuk proses pembelajaran kali ini. Ya, ini tombol KD, tombol materi, tombol latihan, tombol referensi, dan terakhir adalah tombol author. Kita akan coba buka KD-nya. KD apa yang ada di dalamnya? Nanti kita akan mencoba menerapkan belajar tentang menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Itu yang KD 3.4. Yang KD 4.4 ini aspek keterampilan. Ini mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Kalau yang bagian 3.4 ini aspek pengetahuan. Ini jadi ada 2 aspek yang kita pelajari, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kita kembali ke home. Lalu apa yang ada di dalamnya yang perlu nanti kita pelajari bersama-sama? Sebelum langkah lanjut, Bapak akan jelaskan sedikit di sini bahwa ketika nanti kita sudah selesai belajar tentang materi yang akan Bapak nanti sampaikan di acara atau sesi terakhir, nanti kalian di sini boleh mencoba untuk mengerjakan soal-soal latihan untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami tentang materi yang Bapak nanti akan sampaikan. Seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, latihan ini nanti di akhirnya akan ada scoring untuk mengetahui seberapa banyak jawaban yang bisa kalian nanti jawab secara benar maupun salah. Kita masuk ke materi. Baik, di sini ada setidaknya ada 5 materi yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah fungsi tools aplikasi, yang selanjutnya adalah timeline, yang selanjutnya adalah transition, yang selanjutnya adalah animasi, yang terakhir nanti adalah slide view. Boleh saja nanti kalau kalian mau baca literatur, boleh jadi nanti ini dibolak-balik, tidak ada masalah. Yang penting prinsipnya nanti kita mencoba mengenal aplikasi tentang multimedia interaktif yang akan kita pakai untuk proses pembelajaran secara bersama-sama. Yang pertama, kita akan coba belajar dan mengingat kembali. Ini tentu kalian tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini, yang namanya Flash. Flash ini bawaannya dari Adobe. Ketika kalian menginstal Adobe Flash, maka secara otomatis dia akan include atau menjadi satu di dalam penginstalan secara otomatis. Dulu Flash ini punyanya Makromedia, cuman untuk sekarang ini
Makromedia sudah tidak di develop lagi, dia sudah dibeli oleh Adobe Flash seperti itu. Ini area kerja Flash. Ini untuk versi berapapun pada prinsipnya nanti adalah sama menunya. Di sini karena ini menu under Windows, standarnya adalah di sini ada menu. Di sini ada timeline, tempat kita mengatur animasinya. Di sini ada layer. Layer itu akan selalu berpasangan dengan timeline. Layer itu lapisan. Yang selanjutnya adalah toolbox. Toolbox ini digunakan untuk mendesain, melayout. Tools yang digunakan untuk melayout. Yang selanjutnya adalah stage. Di sini digunakan untuk merancang, melayout proyek yang nanti akan kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah panel. Ini secara garis besar yang nanti akan selalu kita gunakan. Next. Yang pertama menu. Ini Bapak akan sedikit cepat karena ini kalian sudah terbiasa saja di kelas 11, kalian sudah pernah pelajari materi yang satu ini, jadi tinggal merefresh kembali, membuka kembali sedikit catatan-catatan yang mungkin kalian sudah pernah lakukan. Menu berisi standar, ada file, copy, dan selanjutnya. Stage ini area yang digunakan untuk menempatkan semua objek yang ada di dalamnya yang akan nanti kita gunakan untuk membuat proyek. Jadi nanti ada video, audio, teks, animasi, dan sebagainya dimasukkan di area yang satu ini, stage. Yang ketiga adalah toolbox. Ini koleksi untuk membuat, menggambar, memilih, dan memanipulasi isi stage dan timeline. Jadi karena sifat dari Flash ini adalah gambar 2 dimensi atau vektor, maka sangat memungkinkan gambar yang kita punya itu bisa diolah, entah nanti dilengkungkan, dibikin kotak, dibikin tirus, dan sebagainya bisa dilakukan di sini dengan fasilitas yang ada di toolbox. Timeline ini satu bagian yang sering dan akan selalu akan kita pakai ketika kita ngomong masalah yang namanya animasi. Karena semua animasi itu settingannya di bagian timeline ini. Ini digunakan untuk mengontrol objek dan animasi. Panels berisi kontrol fungsi yang dipakai dalam Flash. Ini berkaitan dengan properti. Properti itu akan berkaitan dengan yang namanya objek. Setiap objek itu pasti punya yang namanya properti. Setiap kita memasukkan peralatan di toolbox ke area stage, maka pasti otomatis nanti akan mengaktifkan properti yang ada di sini untuk objek yang kita pakai. Ini panels yang isinya kurang lebihnya salah satunya adalah properties. Komponen untuk menambah objek web aplikasi yang nantinya dipublish di internet. Ini bagian biasanya dipergunakan di bagian akhir. Ink Bottle Tool menambah dan mengubah warna garis di tepi, di pinggir suatu objek. Karena nanti yang namanya objek yang kita masukkan di area state itu nanti ada stroke color maupun fill color. Stroke itu di bagian garis tepinya, fill itu di bagian dalamnya. Setiap objek yang kita masukkan di dalamnya nanti pasti ada dua itu. Jadi kalau kita ingin mengubah warnanya, bisa menggunakan Ink Bottle Tool ataupun Paint Bucket Tool. Eyedropper Tool mengidentifikasi warna atau garis dalam sebuah objek. Eraser seperti ini sudah biasa kalian gunakan di kelas 10 maupun 11. Eraser itu untuk menghapus. Hand tool untuk menggeser, yang bentuknya memang seperti tangan, gampang diidentifikasi ini. Zoom tool, zoom itu nanti untuk memperbesar, memperkecil area stage maupun objek yang ada di dalamnya. Stroke color mewarnai bingkai garis tepi dari sebuah objek. Fill color itu mewarnai di dalam objeknya. Ini jadi bisa satu paket ini antara stroke color sama fill color. No color mengosongkan warna. Kadang-kadang tidak setiap objek yang kita masukkan di area state itu selalu kita kasih warna. Kadang-kadang kita menginginkan objek yang kita masukkan itu tidak dikasih warna, maka boleh kita mengosongkannya. Default color untuk menentukan warna sekitar baik itu stroke
maupun fill. Stroke itu sekali lagi garis tepi dari sebuah objek yang melingkar atau bentuknya kotak atau bentuknya apapun, dan fill itu adalah untuk menentukan warna yang ada di dalam objeknya. Black and white ini settingan untuk pewarnaan. Ini nanti kalian boleh membuka Adobe-nya, silahkan kalian pelajari di bagian tools-nya, dan saya yakin kalian sudah terbiasa, makanya Bapak akan mempercepat di bagian yang satu ini untuk tools aplikasi. Kembali ke semula. Yang selanjutnya adalah timeline. Timeline ini terdiri atas layer, frame, dan playhead. Perhatikan yang merah ini yang disebut dengan yang namanya playhead. Layer itu yang warna hitam seperti ini. Ini layer itu konsepnya adalah seperti tumpukan saja layer itu. Pasti kalian sudah terbiasa, kalau kalian sudah selama ini belajar dengan Photoshop sudah biasa lagi, nggak asing lagi dengan yang namanya layer. Ini sama konsepnya, hanya sebatas tumpukan atau lapisan. Terus frame itu yang ada di antara ini, ada yang 1, 2, 3, 4, 5 ini berisi kotak-kotak yang kita sebut dengan yang namanya frame. Kalau kalian perhatikan di sini ada gambar seperti ini, berarti ini menandakan bahwa objek yang kita masukkan di area state itu bentuknya adalah audio atau MP3. Yang ini berarti gambar kita menganimasikan sudah dalam bentuk motion, dan ini shape, bentuknya shape seperti ini. Jadi ini mewakili perintah masing-masing untuk objeknya. Frame adalah kotak berurutan, yang Bapak sebutkan tadi, seperti ini urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Keyframe itu ditandai dengan titik hitam, menentukan animasi seperti ini. Nih, yang ada hitam-hitam seperti ini namanya frame yang sudah diisi dengan objek, maka disebut dengan keyframe. Blank keyframe itu frame yang belum ada isinya. Nih, seperti ini, berarti ini masih kosong putih ini. Ini disebut dengan yang namanya blank keyframe. Ini sebenarnya kalau di zoom, didekatkan, berarti ini ada kotak-kotak yang masih kosong, tidak ada isinya. Action frame. Di akhir nanti pembelajaran, nanti kita akan coba belajar yang satu ini, frame. Jadi kalau kita hanya belajar animasi standar tanpa menggunakan frame ini, gambar yang kita buat atau proyek yang kita buat itu tidak bisa kita kontrol. Nah, salah satu fasilitas di action script atau action frame ini digunakan untuk mengontrol objek yang kita buat agar bisa kita kendalikan. Maukah nanti naik, turun, bawah, dan seterusnya, dari kotak ganti bulat dan seterusnya. Nanti pengendalinya adalah di sini. Cirinya nanti action frame itu di setiap frame-nya ini ada tanda huruf A kecil seperti ini. Jadi kalau nanti ada frame kok ada gambar ada tulisan huruf A seperti ini, berarti frame tersebut sudah ada di dalamnya perintah action script atau action frame. Ini yang timeline. Sound frame ditandai dengan gelombang yang tadi Bapak sebutkan. Ada motion twin ditandai dengan warna ungu dengan panah di antara dua frame. Ini twin frame. Playhead itu yang warna merah yang Bapak sebutkan tadi. Layer atau lapisan merupakan hal yang sangat penting di Flash. Layer itu kalau digambarkan seperti tumpukan lembaran yang transparan. Jadi layer yang paling pertama itu berarti dia layernya akan menutupi layer yang ada di bawahnya, saling menumpuk. Ada mode-mode tertentu yang ada di dalamnya. Di dalam layer itu ada mode terkunci. Berarti maksudnya objek yang sudah kita masukkan di area stage itu tidak bisa diotak-atik lagi karena kita sudah kunci. Kita tidak bisa memperbesar, memperkecil, ngasih warna dan sebagainya. Yang kedua, mode tersembunyi di hide. Objek yang kita punya di area state kita coba hilangkan biar tidak mengganggu proses melayout atau proses mendesain yang sedang kita lakukan. Ini menyembunyikan objek, jadi tidak kelihatan objeknya. Mode outline ini ditandai dengan kotak tanpa warna yang berarti tidak menampilkan objek secara keseluruhan.
hanya garis luarnya saja yang terlihat, yang namanya outline. Ini pembahasan tentang layer. Yang selanjutnya transisi. Nih, ketika kita menggunakan transisi, maka kita membutuhkan kode yang namanya play seperti ini. Perhatikan, ini salah satu contoh perintah action frame yang Bapak sebutkan terangkan di depan tadi, atau orang menyebutnya dengan kadang-kadang dengan perintah action script. Ini digunakan untuk memainkan animasi transisinya. Terus selanjutnya, untuk memudahkan gambarannya, kalian bisa lihat 3 halaman dengan efek transisi seperti ini. Ini karena semua animasi itu dikontrolnya dengan di bagian timeline ini, ya ini layer, dan ini di bagian sini adalah timelinenya. Maka kalian bisa perhatikan antara frame yang satu dengan yang lainnya bisa kita kasih jarak. Yang dengan jarak ini, maka kita bisa bermain dengan yang namanya transisi. Satu, ini ada perintahnya. Pada layar transisi dibuat animasi transisi dengan teknik bebas. Kita bisa memanfaatkan teknik apapun. Apakah itu nanti motion, apakah itu nanti classic, twin, motion guide, frame by frame, animasi dan sebagainya. Ini dulu pernah kita pelajari sewaktu kita belajar di kelas 11. Mudah-mudahan kalian masih ingat, karena ini adalah konsep paling dasar ketika kita belajar tentang animasi. Next, pada layar konten, seluruh konten aset, nanti kalian boleh coba ini. Nanti Bapak akan post ini, akan Bapak share materi ini di Google Classroom. Kalian boleh nanti coba untuk melakukan menguji perintah praktikum yang ada di sini dengan menggunakan laptop atau komputer yang kalian punyai. Ini perintahnya kalau harus Bapak baca ini terlalu panjang, kalian bisa nanti membuat sendiri dan menyimpulkan sendiri, tapi pada prinsipnya adalah seperti ini. Pada frame 15, 45 dan 17 merupakan frame tempat konten berada. Konten itu isinya. Hati-hati, kembali. 15, 45, 15, 45 sama 75. Perhatikan di sini ada kotak hitam. Ini berarti di dalam frame 15, di dalam frame 45 dan di dalam frame 75 itu berarti sudah ada objek yang dimasukkan di dalamnya. Ini perintah yang selanjutnya adalah stop. Kalau di awal tadi ada perintah action script play, maka nanti mesti di bagian akhir itu adalah stop untuk mengakhiri animasinya. Pada frame 30, 60 dan 90 yang merupakan frame tempat berakhirnya efek transisi halaman sebelumnya, kode yang diketikkan adalah ini, go to end play. Mau ke halaman berapa? Ini bisa diisi dengan angka ini. Mau diisi dengan frame ke 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini kita belajar transisi. Untuk lebih pahamnya kalian nanti bisa coba latihan yang ada di sini. Nanti Bapak akan share sekali lagi, kalian nanti silahkan dicoba. Kalau merasa ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, nanti boleh ditanyakan via grup ataupun nanti japri ke nomor Bapak. Transisi sudah. Yang selanjutnya adalah animasi. Animasi di dalam Flash itu selalu akan menjadikan sesuatu yang mengaksikan manakala kita paham perintah-perintah dasar yang pernah kita pelajari bersama-sama. Di antaranya kita belajar masalah shape, motion, classic, twin, frame by frame dan seterusnya. Yang perlu diingat bahwa setiap objek itu perlu dikonvert dulu ke simbol. Objek silakan double klik objek, misalnya kotak dimasukkan di area stage, terus kalian double klik kotak tersebut, lalu klik kanan, ini pernah kita pelajari dulu, klik kanan, convert to symbol atau shortcutnya menggunakan F5.
F8 pada keyboard. Setelah F8 itu nanti akan muncul properti seperti ini. Ada name, silahkan dimasukkan. Ada movie clip. Ada movie clip di sini. Ini digunakan untuk mendistribusikan atau mendefinisikan jenis simbol yang nanti akan digunakan untuk membuat objek animasi. Ada type, sifat atau fungsi dari simbol. Ada grafik, ini simbol yang digunakan untuk membuat objek statis. Kalau grafik itu untuk statis. Button, jenis simbol yang digunakan untuk membuat agar tombol itu menjadi interaktif, sehingga bisa merespon mouse yang nanti dilewati di atasnya. Kalau kalian pernah perhatikan seperti ini contohnya. Nah, ini perhatikan ini. Seperti ini kurang lebihnya. Ketika kita menunjuk ke arah seperti ini, maka dia akan merespon untuk membesar. Begitu kita lepas, dia mengecil. Seperti ini. Nah, ini button. Button ini yang nanti akan berfungsi, yang akan digunakan. Registration untuk menentukan pusat atau titik putar objek. Nih bagian-bagian yang ada di simbol dan library. Yang selanjutnya, library itu apa? Yang namanya lab itu kan untuk menyimpan. Apa yang mau disimpan di dalamnya? Banyak. Ini kalau di Adobe Flash, ini library ini disebut juga dengan yang namanya common library. Kalian bisa aktifkan lewat menu Windows dari atas itu seperti biasa, cari yang common library. Di library itu nanti akan menyimpan objek, entah itu bentuknya tombol, entah itu movie, suara, dan lain sebagainya. Kalian tinggal memasukkan di area stage saja, di drag. Lanjut. Yang selanjutnya adalah frame by frame. Ini pembuatan animasi yang membutuhkan kerja ekstra keras, karena kalian harus membuat atau mendefinisikan semua objek itu untuk ditaruh di frame yang berurutan. Jadi frame 1 diisi, frame 2 diisi, frame 3 dan seterusnya itu diisi dengan objek yang secara berurutan. Seperti itu konsep frame by frame, mencoba mengisikan gambar itu dibuat sedetail mungkin agar nanti hasilnya lebih halus. Resikonya memang kalian harus menggambar lebih banyak. Seperti itu. Nih contohnya. Ini ada lingkaran kuning yang di pinggirnya stroke-nya warnanya hijau. Ini di frame pertama diisi gambar seperti ini. Frame kedua diisi gambar seperti ini. Frame ketiga dan seterusnya seperti ini. Ini secara urutan, frame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 frame paling tidak kita harus siapkan. Dimasukkan tiap frame itu gambar seperti ini. Ketika nanti kita Ctrl Enter untuk menjalankan atau ngetes dari movie ini, maka nanti gambar ini seolah-olah dia berputar ke arah jarum jam. Nanti di bagian propertinya kalian bisa setting berputar seperti ini. Dia sambil jalan ke arah kanan, tetapi ini seakan-akan gambar itu sambil muter. Ini frame by frame. Yang motion twinning ini bagi kalian yang kurang begitu suka menggambar, ini sangat membantu sekali. Karena konsep dari twinning itu hanya sekedar kita meletakkan objek di awal frame. Tidak harus di frame 1, boleh dimulai dari frame 5, tapi rata-rata kalau kita bermain dengan frame diletakkannya di frame 1. Frame 1 diletakkan satu gambar, terus objek itu ditaruh di mana, dan frame selanjutnya adalah ditaruh di tempat yang kita inginkan, di terakhirnya di mana. Jadi di antara frame 1 dan frame terakhir tadi, di antaranya silakan nanti diklik kanan, pilih motion classic. Jadi cukup dengan 2 gambar kita bisa seakan-akan menganimasikan atau mengisikan semua frame yang ada di dalamnya tanpa kita harus memasukkan di dalamnya. Ini akan lebih membantu lagi. Ini contohnya, ini mencoba membuat satu gambar kotak yang dia bergerak dari frame 1 ke frame 20. Dari kiri dia jalan ke kanan. Klik kanan di frame ke-20, insert keyframe. Caranya nanti di bagian ini, bagian frame 20, klik kanan, insert keyframe.
kotaknya silakan di drag, dipindahkan yang dari frame 1 tadi dipindahkan ke sini, ke kanan. Terus Ctrl Enter. Nanti seakan-akan gambar itu bergerak dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, itu berulang-ulang terus. Itu animasi. Twinning animation. Tint twinning ini berfungsi untuk mengubah warna suatu objek atau teks menjadi warna lain. Contohnya nanti kita akan membuat contoh dengan tulisan multimedia di teks frame 1, kemudian klik selection, dan pada hurufnya silahkan nanti diganti presentasinya dengan warna hitam 30, karena warna itu boleh diatur presentasinya. Ubahlah tulisan menjadi simbol seperti pada motion twinning. Setelah itu klik kanan di frame 10, lalu pilih insert keyframe, lakukan hal yang sama pada frame 20. Ini tint twinning animation. Kembali ke frame 1, lalu klik nih tint ini. Jangan lupa ini ada di bagian properties. Ini nilainya 100 di awalnya, berarti dia di frame 1 nanti masih 100. Begitu nanti sampai di frame ke-10, maka ubahlah nilai yang ada di sini. Ubahlah nilai di sini. Atau nanti berlaku kebalikan. Misalnya kita pertamanya misalnya pengen objek itu tidak kelihatan, terus tiba-tiba begitu bergerak itu menjadi tampil warnanya. Berarti tinggal dibalik. Frame 1-nya di sini dibikin 0, di frame 20-nya nanti tintnya ini dibikin 100. Tinggal dibalik saja. Shape twin animasi ini sebenarnya kalau shape twin ini hampir sama dengan yang depan tadi. Ya, hampir sama dengan yang ini. Dengan twinning hampir sama. Perlakuannya hampir sama sebenarnya. Gambar lingkaran seperti ini biasa. Ini boleh dicoba nanti. Ini kebetulan Bapak cari latihan yang mudah untuk difahami sehingga nanti tidak memberatkan kalian untuk mencobanya. Silahkan dicoba sendiri bagian-bagian ini sampai selesai ini. Oke, ini bagian animasi selesai. Terus yang terakhir kita akan coba yang namanya slide view. Slide view. Langkah yang perlu kita lakukan adalah buka aplikasi, gunakan Action Script 2 di sini. Setelah itu ukuran kanvasnya lebih detail, lihat gambar di bawah ini. Standarnya adalah 550 x 800. Standarnya itu, kalian boleh ubah di dalamnya. Nih, jika ingin memilih warna background, klik gambar backgroundnya saja. Ini masih di tampilan awal, kita bisa setting perlakukan keinginan sesuai dengan apa yang kita maui. Ambil foto dari directory yang tadi Bapak sebutkan, klik file, import to library. Ini seperti ini tampilannya. Selanjutnya tinggal ambil gambarnya, pilih gambar, klik open. Nih, gambar sudah dimasukkan di sini. Di propertinya X0 Y0, berarti dia di pojok kiri atas. Ini langkah-langkah yang perlu kalian lakukan sudah ada di dalamnya. Kalian boleh nanti coba anak-anakku. Karena kalau misalnya Bapak harus jelaskan di sini tanpa harus mencoba praktek sendiri, nanti kalian akan kebingungan. Ini sudah ada semua, tinggal kalian mengkondisikan saja nanti di sini. Dan nanti setelah ini di bagian latihan ini ada yang namanya quiz time. Kalian disuruh mencoba belajar untuk diuji, bukan belajar. Kalian diuji untuk mencoba memahami seberapa jauh pengetahuan kalian dengan materi yang Bapak sampaikan. Kalian bisa tuliskan di sini misalnya hari, insert name. Oke, silakan dipilih di sini. Semua misalnya ini Bapak asal ini Micromedia, Turbo, Oval, dan seterusnya. Di sesi akhir nanti akan muncul hasilnya. Ini Bapak asal, jangan ditiru nih. Bapak asal saja nih. Ada 10 soal. Oke. Ternyata dapat 30. Berarti ini belum kompeten. Anda tidak lulus. Silakan mencoba kembali. Oke, seperti itu. Nanti silakan dicoba.
Oke, seperti itu penyampaian dari materi tentang pengenalan aplikasi, yang dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Adobe Flash, aplikasi yang kita sudah ketahui bersama, sangat familiar dengan pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kalian tidak merasa kebingungan. Kalau merasa kebingungan, kalian boleh konsultasi baik lewat grup maupun japri ke Bapak. Atau kalau kalian pengen cepet responnya, silahkan kalian langsung buka sendiri di Google, karena semua materi apapun ada di dalamnya. Baik, tetap semangat. Jangan jadikan pandemi COVID ini menjadi halangan bagi kalian untuk terus semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.